Halo conference, di sini kita punya soal tentang statistika. Perhatikan tabel berikut. Tentukan nilai dari, nah di sini ada sedikit kesalahan pada penulisan soal, jadi seharusnya bukan A2, melainkan I2. Jadi ini adalah kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Nah, mari lihat kembali di sini. Untuk letak dari kuartil ke I adalah datum ke I per 4N, dengan N adalah banyaknya datum. Nah, jadi di sini kita akan menghitung terlebih dahulu banyaknya datum dengan menggunakan frekuensi kumulatif, karena nanti juga akan digunakan. Nah, kelas yang pertama, frekuensinya adalah 2. Berarti sekarang kita punya bahwa kumulatifnya juga baru 2. Nah, kelas kedua, frekuensinya adalah 2. Berarti sekarang kumulatifnya adalah 2 ditambah 2, yakni 4. Nah, kelas yang ketiga, frekuensinya 6. Berarti sekarang kumulatifnya adalah 4 ditambah 6, yakni 10. Dan begitu seterusnya. Sehingga kita punya di sini 18, lalu 24, lalu 29, 34, dan juga 40. Berarti N-nya adalah 40. Sehingga perhatikan bahwa untuk letak dari kuartil pertama, ini adalah di datum ke, berarti 1 per 4 dikali dengan 40. Berarti ini adalah datum ke 10. Begitupun di sini nantinya untuk letak dari kuartil kedua, berarti di sini adalah datum ke 2 per 4 dikali dengan 40. Berarti di datum ke 20. Dan juga untuk letak dari kuartil ketiga, berarti kita punya adalah di datum ke 3 per 4 yang dikali dengan 40, berarti di datum ke 30. Nah, sekarang perhatikan bahwa untuk kuartil ke I dirumuskan sebagai TB ditambah dengan I per 4N kurang FK dibagi FI dikali dengan P. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang perhatikan bahwa untuk kuartil pertama terlebih dahulu. Di sini untuk TB1, jadi kita berikan indeks saja supaya nanti tidak tertukar dengan yang lain. Nah, TB di sini adalah tepi bawah dari kelas kuartil. Jadi jika kita perhatikan, untuk kuartil pertama letaknya di datum ke-10. Datum ke-10 letaknya adalah di kelas yang ketiga ini. Karena perhatikan bahwa dari datum pertama hingga kedua, ini ada di kelas yang pertama. Lalu datum ketiga hingga keempat berarti di kelas yang kedua. Datum kelima hingga ke-10 ada di kelas yang ketiga. Jadi untuk datum ke-10 ada di kelas yang ketiga, berarti kita punya kelas kuartil yang pertama adalah kelas yang ketiga ini, dengan tepi bawahnya dirumuskan sebagai batas bawah kelas dikurangi setengah. Berarti 66 kita kurangi dengan setengah, kita punya adalah 65 setengah. Lalu di sini kita punya juga untuk I per 4N dalam kasus ini berarti seperempat N, yang akan sama dengan seperempat dikali dengan 40, yang sama dengan 10. Lalu untuk FK1 adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kuartil pertama. Jadi kelas sebelumnya berarti kelas yang kedua dengan frekuensi kumulatifnya adalah 4. Lalu untuk FI1 berarti di sini adalah frekuensi kelas kuartil yang pertama yang kita punya adalah 6. Dan untuk P di sini adalah panjang atau interval kelas. Dan perlu diperhatikan bahwa nanti untuk P ketika kita menghitung kuartil pertama hingga kuartil ketiga akan sama terus. Karena untuk panjang atau interval kelas untuk setiap kelasnya adalah sama. Nah, untuk panjang kelas ini dirumuskan sebagai batas atas kelas dikurangi batas bawah kelas ditambah 1. Berarti batas atasnya 70, batas bawahnya 66, kita tambahkan dengan 1 yang akan sama dengan 5. Akibatnya kita mendapati bahwa untuk kuartil pertama ini akan sama dengan 65,5 ditambahkan dengan 10 dikurang dengan 6, kita bagi dengan 4, lalu kita kalikan dengan 5. Dan jika kita perhatikan, berarti ini akan sama dengan 65,5 ditambahkan dengan, nah yang ini kita punya 4 dikali 5, berarti kita punya adalah 20. Dibagi 4, berarti ini tetaplah 5. Berarti hasilnya kita punya adalah 70,5. Kita mendapati kuartil pertamanya adalah 70,5. Berikutnya kita akan menentukan untuk kuartil kedua, namun kita akan pindah halaman terlebih dahulu. Nah, jadi di sini perhatikan bahwa kuartil kedua terletak di datum ke-20. Datum ke-20 ada di kelas yang kelima ini, karena datum ke-19 hingga 24 ada di kelas yang kelima. Nah, sekarang perhatikan bahwa untuk kuartil kedua, kita dapat mencari untuk TB2, berarti ini adalah tepi bawah dari kelas kuartil kedua. Yang kita punya adalah batas bawah kelas dikurangi setengah. Berarti 76 dikurangi setengah, kita punya adalah 75,5. Lalu di sini, untuk I per 4N dalam kasus ini adalah 2 per 4N. Berarti ini akan sama dengan 2 per 4 dikali 40, yang sama dengan 20. Lalu di sini kita punya untuk FK2 berarti adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kuartil kedua. Berarti di sini kelas sebelumnya adalah kelas yang keempat dengan frekuensi kumulatifnya adalah 18. Lalu untuk FI2 berarti ini adalah frekuensi kelas dari kuartil kedua yang kita punya adalah 6. Lalu untuk P atau panjang interval kelasnya ini sebenarnya sama dengan sebelumnya, yakni batas atas kelas dikurangi batas bawah kelas ditambah 1. Berarti 80 dikurang 76 ditambah 1, dan jika kita perhatikan adalah 5 juga. Jadi untuk panjang dari setiap kelas sebenarnya adalah 5. Akibatnya,
kita mendapati di sini bahwa untuk kuartil kedua ini akan sama dengan 75,5 ditambahkan dengan, nah di sini 2/4N-nya adalah 20, dikurangi dengan FK2-nya adalah 18, dibagi FI2-nya adalah 6, dikalikan dengan P-nya adalah 5. Sehingga ini akan sama dengan 75,5 ditambahkan dengan, nah di sini kita punya 2/6 atau dengan kata lain 1/3 dikalikan dengan 5. Maka ini akan sama dengan 77 1/6. Ataupun dalam bentuk desimalnya, kita dapat bulatkan hingga 3 angka di belakang koma. Berarti 77,167. Jadi kita mendapati kuartil keduanya adalah seperti ini. Berikutnya untuk kuartil ketiga, kita dapat pindah halaman lagi. Nah, jadi di sini perhatikan bahwa untuk kuartil ketiga, letaknya tadi di datum ke-30. Di mana datum ke-30 letaknya di kelas yang ke-7. Karena perhatikan bahwa dari datum ke-30 hingga ke-34 berarti ada di kelas yang ke-7 ini. Nah, sehingga perhatikan bahwa untuk TB3 berarti ini adalah tepi bawahnya. Kita punya berarti batas bawah kelas dikurangi dengan setengah. Yang kita dapati ini adalah 85,5. Lalu di sini kita punya untuk I/4N-nya berarti 3/4N, yang dalam kasus ini adalah 3/4 dikali 40, yang berarti ini akan sama dengan 30. Lalu FK3 berarti frekuensi kumulatif kelas sebelum kuartil ketiga, yang kita punya adalah 29. Lalu di sini untuk FI3 adalah frekuensi dari kelas kuartil ketiga, yang kita punya adalah 5. Lalu di sini untuk panjang atau interval fase-nya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yakni 90 dikurangi 86 ditambah dengan 1. Berarti kita punya adalah 5. Maka di sini kita mendapati bahwa kuartil ketiganya akan sama dengan 85,5 ditambahkan dengan, nah di sini kita punya untuk 3/4N-nya 30 dikurang FK3-nya 29 dibagi dengan FI3-nya 5 dikalikan dengan 5. Maka dapat kita coret yang akan sama dengan 86,5. Jadi untuk kuartil ketiganya kita dapati adalah 86,5. Sampai jumpa di soal berikutnya.